Bertemu kembali dengan saya Budi Setiawan, dosen PKN STAN. Kali ini dalam Kemenko Learning Center saya akan menyampaikan materi tentang cukai dan masa depan lingkungan. Seperti diketahui bahwa lingkungan hidup manusia dari tahun ke tahun mengalami perubahan, dan itu sebagai dampak dari pembangunan. Misalnya ada pencemaran dan kerusakan lingkungan. Misalnya sampah plastik mengapung di Samudra Pasifik bagian utara Khatulistiwa yang mencapai 1,6 juta kilometer persegi atau 12,5 kali luas Pulau Jawa. Kemudian riset dari Gulan Geyer dari Universitas California menyampaikan bahwa hanya 9% sampah plastik didaur ulang, 12% dibakar, 79% diantaranya dibuang ke lingkungan, dan sebagian besar lainnya berakhir di lautan. Kemudian The Ocean Cleanup Foundation juga mencatat rata-rata setiap tahun 1,15 juta sampai 2,41 juta ton sampah plastik mengalir dari sungai-sungai di dunia menuju lautan. Kemudian Jena R. Jambek dari Universitas Georgia dan timnya menyampaikan bahwa Indonesia adalah nomor 2 di dunia yang terbanyak membuang sampah plastik ke laut, yaitu sekitar 0,48 juta sampai 1,29 juta ton per tahun. Hanya di bawah Cina yang sebagai posisi pertama 1,32 juta sampai 3,53 juta ton per tahun. 3 negara berikutnya adalah Filipina, Vietnam, dan Sri Lanka. Artinya bahwa kerusakan itu tidak hanya di Indonesia tapi juga di berbagai belahan dunia, dan negara-negara besar juga banyak menyumbang terkait sampah ini. Kemudian pencemaran tanah dan sungai. 70% tanah di DKI Jakarta tercemari air limbah, termasuk Kali Ciliwung yang airnya tidak layak konsumsi. Sekitar 3% septic tank yang terolah baik, dan 97% mencemari air tanah. Sehingga Kali Ciliwung punya bakteri E. coli jauh di atas ambang normal, yaitu 80%. Kemudian hasil pengujian Badan Lingkungan Hidup Kota Depok juga Sungai Ciliwung didominasi zat nitrit dan bakteri E. coli yang angkanya di atas ambang batas untuk kesehatan. Kemudian pencemaran tanah dan logam berat ini juga dicatat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa banyak logam berat yang ada misalnya di Desa Cinangka, Ciampea, Bogor, karena pencemaran timbal atau timah hitam pada lapisan tanah di Cinangka mencapai 10.000 ppm, jauh di atas standar oleh WHO yaitu 400 ppm. Kemudian konsentrasi ini dapat bertahan dalam jangka panjang karena timbal tidak mengalami degradasi. Kemudian pencemaran udara. Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia menyumbang 75% polusinya dari transportasi, karena kan makin banyak kendaraannya di Jakarta. 12% pertambahan kendaraan roda 2 di Jakarta, dan roda 4 sekitar 7-8%. Dan semuanya rata-rata masih menggunakan Euro 2 yang debunya 10 mikron, dan debu 10 mikron ini juga terus-menerus dihirup menyerang saluran pernafasan atas ya, sehingga menyebabkan flu batuk atau ispa. Kemudian masalah kehutanan. Nah, ini juga masalah besar karena setiap tahun Indonesia kehilangan hutan seluas 680.000 hektar akibat pembalakan liar, kebakaran hutan, merambahan hutan, dan alih fungsi hutan. Kemudian Global Forest Resource Assessment mencatat Indonesia menempati peringkat kedua dunia tertinggi kehilangan hutan setelah Brasil di urutan pertama. Dan kualitas lingkungan hidup di Indonesia juga makin menuju kurang hijau ya. Pengurangannya makin banyak terkait dengan luas tutupan hutan yang hanya sekitar 48,7% menurut kualitas lingkungan hidup menurut KLH. Nah, di sini dikaitkan dengan cukai. Pengenaan cukai dikaitkan lingkungan. Selain upaya pelestarian lingkungan secara teknis seperti pengelolaan sampah, peremajaan hutan, dan sebagainya, kebijakan fiskal juga memiliki peran penting lewat pajak lingkungan dalam mengatasi tantangan kerusakan lingkungan. OECD pernah menganjurkan untuk bahwa basis pajak lingkungan harus ditargetkan ke perilaku pencemar atau polusi. Dengan pengecualian ruang lingkup pajak tertentu, idealnya harus seluas ruang lingkup lingkungan kerusakan, tarif pajak sepadan dengan kerusakan lingkungan, dan lain-lain. Kemudian Baker ya dalam bukunya Tax and Environment, A World of Possibilities menulis bahwa
prinsip pencemar membayar atau polluter pays principle dalam buku lingkungan adalah pihak yang menyebabkan polusi membayar untuk perusakan yang dilakukan terhadap lingkungan alam. Dan tahun 72 OECD mengadopsi sistem terkait dengan pencemar membayar ini. Kemudian cukai terkait lingkungan di beberapa negara ya, ini dari Warta Bea Cukai sudah cukup lama mencatat bahwa Finlandia, Prancis, Jerman, India, Jepang, Malaysia, dan Singapura sampai Amerika Serikat mencatat beberapa pengenaan cukai untuk produk terkait dengan lingkungan ya. Ada bulu binatang, ada mobil, sepeda motor, bahan peledak, transportasi, sabun, semen, dan lain-lain. Kemudian cukai atas kendaraan bermotor dan BBM ini juga PricewaterhouseCoopers pernah mencatat bahwa ada banyak negara sudah mengenakan cukai pada kendaraan bermotor ya. Austria, Belgia, Ceko, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Irlandia, dan sebagainya. Termasuk juga Afrika Selatan dan Zimbabwe ya, negara di Eropa, di Afrika. Kemudian OECD mencatat juga beberapa cukai terhadap bahan bakar minyak ya. Ada negara Australia, Austria, Belgia, Kanada, Chili, Ceko, Denmark, kemudian juga sampai beberapa negara di semua negara di Eropa ya, bersama Eropa dan juga Amerika ya, termasuk sampai Turki, Inggris, Amerika Serikat juga banyak sekali yang sudah mengenakan cukai pada kendaraan bermotor dan bahan bakar minyak. Nah, ini ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di sini penyusunan undang-undang mempertimbangkan pada kondisi kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun. Ini kan sebuah pertimbangan yang sangat strategis sehingga ke depan mesti dijaga bagaimana lingkungan hidup itu. Kemudian pasal 2 huruf J disebutkan tentang asas pencemar membayar tadi ya. Jadi asas pencemar membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan ya. Kemudian Undang-Undang Cukai juga mengatur bahwa terkait dengan yang lingkungan adalah di pasal 2 ayat 1 sebagai barang-barang tertentu yang mempunyai karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, dan atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan keseimbangan, maka dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini. Jadi terkait dengan lingkungan hidup disebut di sini ya. Dan pada pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa penambahan dan pengurangan jenis barang dan cukai diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Nah, berikutnya adalah ekstensifikasi cukai dan earmarking. Sudah selayaknya dari banyak kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia dan juga dampak-dampaknya yang terkait dengan arahnya pada kualitas SDM ke depan, maka perlu segera diadakan roadmap untuk penyusunan ekstensifikasi cukai ini. Mestinya segera disusun roadmap ekstensifikasi cukai terhadap barang-barang yang berdampak buruk pada lingkungan. Kemudian sebagian penerimaan cukai dialokasikan sebagai earmarking untuk penanggulangan atau pemulihan kerusakan lingkungan hidup tersebut. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan cukai dan masa depan lingkungan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.